Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Penalaran dan Argumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta akan mempresentasikan analisis mendalam mengenai kasus pelecehan seksual verbal yang terjadi di ruang digital. Melalui studi kasus FHU ini, kami akan membedah bagaimana sebuah interaksi yang dianggap private ternyata memiliki implikasi hukum yang sangat serius berdasarkan Undang-Undang TPKS dan Undang-Undang ITE, serta dampaknya terhadap integritas lingkungan akademik kita. Baik, sebelum kita masuk ke identifikasi masalah dan analisis hukum, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kronologi singkat dari kasus yang menjadi pembahasan kelompok kami. Baik, kasus ini bermula pada bulan April 2026 ketika beredar tangkapan layar percakapan dari sebuah grup WhatsApp yang beranggotakan sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan isi percakapan tersebut kemudian viral di berbagai media sosial karena diduga mengandung komentar yang bersifat vulgar, objektifikasi terhadap perempuan, serta candaan bernuansa seksual. Kemudian percakapan tersebut tidak hanya membahas mahasiswi tetapi juga melibatkan dosen perempuan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebagaimana objek pembicaraan, setelah tangkapan layar menyebar luas, muncul berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa isi percakapan tersebut telah melampaui batas etika dan mengarah pada bentuk pelecehan seksual secara verbal di ruang digital. Seiring meningkatnya perhatian publik, laporan resmi kemudian disampaikan kepada pihak Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak Fakultas dan Universitas Indonesia melakukan proses penanganan melalui mekanisme yang berlaku dengan melibatkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau biasa kita sebut dengan Satgas PPKS. Dalam proses pemeriksaan awal terdapat 16 mahasiswa yang diduga terlibat dalam percakapan tersebut. Satgas PPKS kemudian melakukan klarifikasi ke berbagai pihak, memeriksa tangkapan layar percakapan, serta mengumpulkan keterangan untuk memastikan keaslian bukti dan konteks komunikasi yang terjadi. Berdasarkan hasil pemeriksaan internal, Universitas Indonesia akhirnya menjatuhkan sanksi administratif kepada para mahasiswa yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan yang berlaku di lingkungan kampus. Namun, keputusan tersebut memunculkan perdebatan karena sebagian pihak, terutama korban dan masyarakat, menilai bahwa sanksi yang diberikan belum mencerminkan rasa keadilan dan belum sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Maka atas dasar itu, sejumlah korban kemudian mengajukan keberatan dan meminta evaluasi atas penanganan kasus tersebut kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Maka itulah kronologi singkat dari kasus yang akan menjadi dasar pembahasan kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai identifikasi masalah dan fakta hukum yang muncul dari peristiwa tersebut. Baik, sekarang kita akan masuk ke fakta-fakta kasus. Yang pertama, kasus ini tuh nggak muncul awalnya dari laporan langsung ke polisi ya, tapi dari rumor-rumor beredarnya screenshot di grup antar anak FH itu yang akhirnya memicu perhatian publik. Percakapan itu diduga melibatkan sejumlah mahasiswa FHUI dan memuat indikasi kekerasan seksual berbasis digital. Yang kedua, jumlah terduga itu ada 16 mahasiswa yang dimana mereka itu semua angkatan 23 dan terhubung di grup komunikasi yang sama. Terus yang ketiga, ada juga kuasa hukum korban yang menyebut jumlah korban tuh mencapai 27 orang, yang ada dari 20 mahasiswi sama 7 dosen perempuan. Yang dimana informasi ini tuh nunjukin kalau dampak kasus ini tuh nggak cuma dirasain sama sesama mahasiswa, tapi nyampe ke dosen juga. Dan yang keempat, bentuk pelecehannya tuh bersifat verbal digital, jadi bukan kekerasan fisik ya. Di sini mereka tuh diduga berisi candaan seksual, komentar yang merendahkan sama objektifikasi terhadap perempuan. Yang kelima, pihak kampus tuh ngambil langkah awal berupa penonaktifan sementara terhadap para terduga pelaku agar mereka nggak ngikutin lagi kegiatan akademik selama proses pemeriksaan berlangsung.
Terus kampusnya juga, Universitas Indonesia juga nggak nyatain kalau tindakan tegas tuh akan dilakukan, tapi kalau terbukti adanya pelanggaran sama berkoordinasi sama pihak berwenang, kalau emang ditemuin unsur tindak pidana yang sekarang di mana kasusnya memang lagi diusahakan ya. Terus fakta keenam, kasus ini itu memicu reaksi luas banget dari sivitas akademik dan publik, sampai-sampai BEM FHU itu sama pihak kampus sama-sama nyerotin pentingnya penegakan etik sampai ada sidang yang dimana waktu itu tuh sampai tengah malam juga ya. Dan sebagai penutup, kasus FHUI ini tuh nunjukin kalau pelecehan di lingkungan kampus tuh bisa jadi dalam bentuk digital, jadi nggak cuma dalam bentuk fisik ya. Jadi menurut kelompok kami pun, kampus tuh nggak cukup buat ngerespon pas kasus viral doang gitu loh, tapi juga harus ngebangun sistem gimana caranya nyegah, lapornya juga aman tanpa ngerasa oh kalau saya nanti melapor saya akan terancam entah image-nya atau nanti dia lebih malu atau minder ke kampus, dan penanganan korban yang bener-bener efektif. Baik, kita masuk ke identifikasi masalah. Jadi pada kasus dugaan pelecehan seksual melalui grup chat mahasiswa FAUI, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. Nah, yang pertama itu adanya dugaan pelecehan seksual secara verbal melalui komentar dan candaan yang mengandung unsur seksual dan merendahkan perempuan. Nah, yang kedua, tindakan tersebut juga menunjukkan kurangnya etika dalam berkomunikasi serta penyalahgunaan media digital. Padahal sebagai mahasiswa seharusnya mampu menjaga sikap dan menghormati orang lain. Ketiga, percakapan tersebut dapat berdampak pada korban. Nah, seperti menimbulkan rasa tidak nyaman, malu, dan kehilangan rasa aman. Selain itu, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab kampus dalam menangani korban, dalam menangani laporan, memberikan perlindungan kepada korban, dan menegakkan aturan yang berlaku. Jadi inti permasalahan dalam kasus ini bukan hanya isi percakapannya saja, tetapi juga menyangkut etika dan dampak terhadap korban dan penegakan aturan di lingkungan kampus. Seperti itu. Baik, jadi sekarang saya akan melakukan penjelasan sedikit terkait analisis yang kami telah lakukan terhadap kasus pelecehan FAUI ini yang berdasarkan dari nilai-nilai penalaran dan argumentasi hukum. Nah, makanya di sini kan kita bisa dituntut untuk menguji validitas sanksi skorsing 46 hari menggunakan asas proporsionalitas. Dalam nalar hukum yang sehat, beratnya sanksi administrasi itu harus sebanding dengan tingkat pelanggaran dan luas dampak kedaruratan yang ditimbulkan. Nah, makanya ketika 16 pelaku hanya dijatuhi hukuman pembekuan akademik jangka pendek, sementara ruang aman bagi 27 korban yang terdiri dari mahasiswi dan juga dosen ini telah dirampas secara signifikan melalui ruang cyber dengan trauma psikologis yang bersifat jangka panjang. Disinilah letak cacat logika hukumnya. Terdapat ketidakseimbangan yang nyata antara pemulihan hak korban dan juga hukuman bagi pelaku, sehingga saksi tersebut gagal memenuhi bobot keadilan yang proporsional. Jika dibedah menggunakan interpretasi teleologis, kita harus melihat melampaui teks formalitas aturan dan berfokus pada tujuan intrinsik dibentuknya regulasi pencegahan kekerasan seksual, yaitu memberikan perlindungan mutlak bagi korban serta menjamin ketidakberulangan di lingkungan akademik. Sanksi yang terlalu ringan ini terbukti gagal mencapai tujuan tersebut karena tidak memberikan deterrent efek atau efek jera yang kuat, dan justru berisiko menormalisasikan keberadaannya kekerasan seksual berbasis gender online di institusi pendidikan. Oleh karena itu, langkah hukum korban yang mengajukan keberatan ke Ijen Kemdikti-Saintek memiliki argumentasi yang sangat solid. Konstruksi hukum dalam kasus ini sudah sepatutnya digeser dari sekedar keadilan prosedural yang hanya menggugurkan kewajiban formal birokrasi menjadi keadilan substantif yang secara nyata berpihak pada pemulihan korban dan pembersihan integritas moral dunia akademik. Melanjutkan poin Daniel sebelumnya, mari kita bahas kasus ini lebih dalam menggunakan instrumen logika formal dan juga struktur argumentasi hukum. Pertama, jika kita menggunakan kerangka silogisme kategoris, kita bisa menyusun alur penalaran deduktifnya ini secara tegas, di mana premis mayornya adalah setiap tindakan yang memuat unsur objektifikasi, komentar bernuansa seksual, dan pelecehan verbal di ruang digital itu merupakan bentuk kekerasan seksual yang melanggar aturan pencegahan kekerasan seksual di kampus maupun Undang-Undang TPKS. Kemudian untuk premis minornya itu didasarkan pada fakta hukum yang ada, di mana adanya tangkapan layar yang membuktikan bahwa 16 terduga mahasiswa secara sadar melakukan objektifikasi seksual terhadap rekan mahasiswinya dan juga dosen di grup WhatsApp mereka. Maka konklusinya adalah tidak bisa dihindari bahwa para oknum mahasiswa tersebut
secara sah telah melakukan kekerasan seksual. Kemudian dalam menanggapi kasus ini, kerap muncul argumentasi pembelaan di masyarakat seperti itu kan hanya obrolan di grup tertutup dan juga hanya sebatas candaan. Nah, dari kacamata logika hukum, argumen pembelaan ini itu cacat dan mengandung logical fallacy, berjenis non sequitur, karena kesimpulannya itu tidak berkaitan dengan premis yang ada. Fakta bahwa percakapan mereka itu bersifat private sama sekali tidak menggugurkan substansi perbuatan pelecehan yang terjadi. Pelecehan tetaplah pelecehan, terlepas dari apakah ruang mediumnya ini bersifat publik maupun privat. Selanjutnya, untuk menguji kekuatan penjatuhan sanksi yang dipertanyakan tadi, kita harus menerapkan teknik argumentasi berlapis dan juga penafsiran sistematis, di mana kampus tidak bisa menafsirkan aturan disiplin secara tunggal. Peraturan internal kampus tuh harus dibaca secara sistematis dalam satu tarikan nafas dengan payung hukum yang lebih tinggi, kayak Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kemudian bisa juga menggunakan metode IREC, yaitu Issue, Rule, Application, dan juga Conclusion. Isu sentralnya bukan sekedar pelanggaran etika komunikasi, melainkan adanya degradasi martabat terhadap perempuan. Oleh karena itu, ketika institusi ini menjatuhkan sanksi yang terlalu ringan, konklusinya mereka gagal untuk menerapkan penalaran hukum secara komprehensif karena memutus rantai silogisme antara beratnya fakta hukum di lapangan dengan konsekuensi sanksi yang harusnya setimpal. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang solusi atas kasus yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Berdasarkan kronologi, fakta hukum, dan analisis yang telah dipaparkan, penyelesaian kasus seperti ini tidak cukup hanya dengan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku. Perguruan tinggi perlu menerapkan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban, penegakan keadilan, serta pencegahan, agar peristiwa serupa tidak terulang. Oleh karena itu, evaluasi terhadap putusan yang telah dijatuhkan menjadi penting untuk memastikan bahwa sanksi yang telah diberikan telah memenuhi asas proporsionalitas, memberikan efek jera, dan mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terdampak. Selain itu, universitas juga perlu memperkuat sistem pencegahan melalui pendidikan mengenai etika komunikasi digital, kesetaraan gender, dan pencegahan kekerasan seksual yang dilakukan secara berkala kepada seluruh sivitas akademika. Satgas PPKS juga harus terus diperkuat, baik dari sisi kewenangan, transparansi penanganan, maupun pendampingan psikologis dan hukum bagi korban. Dengan demikian, korban tidak hanya memperoleh perlindungan selama proses pemeriksaan, tetapi juga mendapatkan pemulihan yang layak setelah kasusnya berakhir. Di sisi lain, mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika juga harus menyadari bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital tetap dibatasi oleh norma hukum, etika, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Komunikasi dalam grup privat sekalipun tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan objektifikasi, pelecehan verbal, atau tindakan yang merendahkan orang lain. Apabila seluruh pihak menjalankan tanggung jawabnya secara konsisten, maka lingkungan kampus dapat menjadi ruang yang aman, inklusif, dan menunjung tinggi nilai keadilan, serta penghormatan terhadap hak asasi setiap individu. Baik, sebagai penutup dari presentasi kelompok kami, saya akan menyampaikan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan mengenai kasus dugaan pelecehan seksual verbal yang terjadi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini. Dari kronologi yang telah dipaparkan oleh rekan saya, dapat disimpulkan bahwa peristiwa ini bermula dari tersebarnya tangkapan layar percakapan grup WhatsApp yang memuat komentar vulgar, objektifikasi, dan candaan bernuansa seksual terhadap mahasiswi maupun dosen perempuan di lingkungan FAUI. Peristiwa ini bukan sekadar pelanggaran etika komunikasi biasa, melainkan telah memenuhi unsur pelecehan seksual secara verbal di ruang digital, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TPKS, dan turut bersinggungan dengan Undang-Undang ITE mengingat medium yang digunakan adalah platform elektronik. Dari fakta hukum yang berhasil dihimpun, kami menekankan bahwa proses penanganan kasus ini telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, mulai dari pelaporan resmi, pelibatan Satgas PPKS, hingga proses klarifikasi terhadap 16 terduga pelaku. Meskipun demikian, penerapan asas praduga tak bersalah tidak boleh dijadikan tameng
untuk menghindarkan pelaku dari sanksi yang setimpal apabila pelanggaran memang terbukti sah. Melalui analisis penalaran hukum yang telah dijabarkan, kelompok kami berpandangan bahwa sanksi administratif berupa skorsing yang dijatuhkan kepada para pelaku belum mencerminkan asas proporsionalitas. Ketimpangan antara ringannya sanksi dengan luasnya dampak yang dialami oleh 27 korban menunjukkan adanya cacat logika hukum dalam proses penjatuhan sanksi tersebut. Melalui interpretasi teleologis, kami meyakini bahwa tujuan pembentukan regulasi pencegahan kekerasan seksual adalah untuk memberikan perlindungan mutlak bagi korban dan menciptakan efek jera yang nyata, bukan sekadar memenuhi kewajiban formal prosedural semata. Selain itu, melalui kerangka silogisme kategoris dapat ditegaskan bahwa dalih hanya candaan di grup private tidak dapat menggugurkan substansi pelanggaran yang telah terjadi, karena argumen tersebut mengandung kesalahan logika non sequitur. Dengan demikian, kami berpendapat bahwa penyelesaian kasus macam ini menuntut pergeseran paradigma dari keadilan prosedural menuju keadilan substantif, yang secara nyata berpihak pada pemulihan hak korban. Langkah korban mengajukan keberatan kepada Inspektorat Jenderal Kemdi Saintek merupakan bentuk upaya hukum yang wajar dan memiliki basis argumentasi yang kuat. Sebagai penutup, kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh aktivitas akademika bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital, termasuk dalam grup private sekalipun, tetap dibatasi oleh norma hukum dan etika, serta harus tunduk pada penghormatan terhadap martabat manusia. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat sistem pencegahan, transparansi penanganan, dan sistem pendampingan bagi korban, agar tercipta lingkungan akademik yang aman dan berkeadilan bagi semua pihak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.